Shalom adik-adik, apa kabar? Kita ketemu lagi di dalam ibadah sekalipun melalui online ya. Tapi kita percaya Tuhan Yesus hadir di rumah, di hati, di mana-mana Tuhan Yesus hadir ya adik-adik. Kita akan mulai kebaktian kita angkat pujian, big or small. Tuhan Yesus sayang kepada yang besar, yang kecil, yang tua, yang muda. Tuhan Yesus sayang semuanya ya. Kita bisa melakukan yang baik untuk hormat kepujian nama Tuhan Yesus. Kita mau nyanyi sekali lagi ya, karena Tuhan sangat baik kepada kita. Semua baik, apa yang Tuhan buat, semua yang baik untuk kita. Adik-adik, buat kita semuanya. Bagi masa depan yang penuh harap, semua baik, semua baik. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik.
Tuhan Yesus sudah mempunyai rencana yang indah buat adik-adik, buat kita semua. Karena dia sudah menyediakan yang terbaik. Sekarang kita mau berdoa adik-adik. Kita semua berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami sembah dan kami kenal di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih untuk pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Kalau saat ini kami ada sebagaimana kami ada, dengan tubuh yang sehat, dengan hati yang gembira, karena kami selalu dijaga, dilindungi Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami tahu hidup kami tidak berarti tanpa firman Tuhan. Dan kami tahu firman Tuhan yang akan mengajar kami, mendidik kami, menasehati kami, menegur kami, dan juga menghibur kami dan memberkati kami. Terima kasih Bapa, kami anak-anak-Mu sudah siap mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Terima kasih Kak Koni, terima kasih Kak Petres. Adik-adik, minggu kemarin kita mendengarkan bagaimana Tuhan Yesus menyambut, memeluk, meletakkan tangannya di atas kepala anak-anak dan memberkati. Nah sekarang kita mau mendengarkan seorang anak kecil yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alatnya. Anak kecil kira-kira umur 7 tahun. Umur 7 tahun dipakai Tuhan menjadi alatnya. Bisa apa dia ya? Adik-adik, anak ini bisa dipakai oleh Tuhan. Ya, adik-adik mau kenalan? Mau kenalan enggak? Siapa dia? Udah pada nungguin ya? Nah, ini dulu rumah ibadah ya. Anggap aja ini rumah ibadah Bait Allah. Kalau sekarang gereja. Nah, kita mau coba buka siapa dia? Hei, siapa dia? Adik-adik, ingat gak ini siapa? Ini namanya Samuel. Iya, ini Samuel masih kecil. Ya, waktu dulu ibunya pernah berdoa di sini, minta seorang anak dan janjinya kalau nanti Tuhan kasih aku anak, aku akan serahkan kepada Tuhan. Nah, ibunya sekarang serahkan kepada Tuhan anaknya. Ya. Nah, ini ada Imam Eli. Imam Eli yang memimpin ibadah di rumah Allah, di Bait Allah. Nah, adik-adik, ini Samuel ini kerjanya tahu enggak? Dia bersih-bersih Bait Allah ya. Ada nyapu-nyapu, ada lap-lap meja, ada beres-beres kursi. Ya ampun, dia masih kecil loh. Ya, terus waktu ibunya bilang, "Nak, kamu mau tinggal di sini?" Karena dia senang benar, hatinya tenang, hatinya damai, tinggal di Bait Allah. Terus ibunya bilang, "Kamu mau tinggal di sini?" "Oh, mau banget. Aku mau tinggal di sini." Nah, kalau begitu kamu nanti tinggal di sini bersama Bapak Imam Eli yang akan memimpin kamu. Wah, dia senang adik-adik. Coba lihat tuh, sapunya aja lebih tinggi daripada orangnya ya. Iya, dia senang sekali. Dia sambil beres-beres, bersih-bersih. Mungkin sambil nyanyi kali ya. Tanganku kerja buat Tuhan. Ya, karena dia senang banget. Nah, di sebelah sini belum beres, diberesin lagi. Sebelah sana belum beres, diberesin lagi. Setiap hari, ya suatu hari, nih udah beres nih pekerjaannya. Sudah sore, waktunya mandi. Ya, terus dia mandi. Dia lihat lagi, sudah malam, waktunya tidur. Ya dong, masa kerja terus, masa belajar terus, ada waktunya tidur. Karena dia udah kecapean, jadi tidurnya nyenyak banget adik-adik. Ya,
Dia pakai selimut, enak benar sih tidurnya. Ces, ces. Kira-kira tengah malam ada suara manggil, Samuel, Samuel. Wah, dia langsung bangun. Dia lari ke kamarnya Imam Eli. Dia kira Imam Eli yang manggil. Terus dia lari-lari. Ya Bapak, Bapak memanggil aku. Imam Eli bingung. Enggak nak, saya enggak memanggil kamu. Pergi lagi tidur ya. Oh iya, dia pergi lagi. Tidur lagi, nyenyak lagi. Kira-kira beberapa jam ada lagi suara manggil. Samuel, Samuel. Wah, dia bangun lagi. Wah, aku dipanggil lagi. Dia lari lagi ke kamarnya Imam Eli. Iya Bapak, Bapak memanggil aku. Imam Eli bilang, enggak nak, saya enggak memanggil kamu. Udah pergi tidur ya. Iya Pak, dia pergi lagi tidur. Perasaan tadi aku enggak mimpi deh. Perasaan benar, aku dipanggil. Tapi kata Imam Eli enggak manggil. Ya udah, aku tidur lagi aja. Dia tidur. Beberapa jam lagi ada lagi suara manggil. Samuel, Samuel. Wah, dia bangun lagi, dia lari lagi ke kamarnya Imam Eli. Ya Bapak, Bapak memanggil aku. Lalu Imam Eli setelah 3 kali baru Imam Eli mengerti. Oh, yang memanggil Samuel itu pasti Tuhan. Jadi, kalau nanti ada lagi yang memanggil kamu, kamu katakan, berbicaralah Tuhan, hambamu mendengar. Ya, iya Pak, pergi lagi ke kamarnya. Adik-adik, cerita ini ada di dalam 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 21. Karena panjang, nanti kita baca sebagian aja ya. Nah, sampai 3 kali nih panggilan. Tapi Samuelnya gak ngomel-ngomel loh, gak marah-marah. Dia tetap taat, menurut kepada Imam Eli. Lalu dia tidur lagi. Ada lagi suara memanggil. Samuel, Samuel. Ini suara dia dengar pas di depan pintu. Lalu dia ingat, oh pesannya Imam Eli. Ya Tuhan, berbicaralah Tuhan, hambamu mendengar. Nah, waktu Samuel berkata seperti itu, berbicaralah Tuhan, hambamu mendengar. Ya, nih, Kak Nur baca dulu ya adik-adik ya. Nah, setelah Tuhan memanggil Samuel, berarti yang keempat kali adik-adik. Tadi 3 kali kan dikirain Pak Imam Eli yang manggil. Ya, lalu Kak Nur mau baca nih. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Dan benar loh, ayat 10, Kak Nur baca lagi. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah Tuhan, hambamu ini mendengar. Ya, setelah Samuel mendengar semua pesan Tuhan, ternyata Samuel tidak hanya bersih-bersih, tidak hanya beres-beres tugasnya. Tuhan mau pakai Samuel menjadi alat Tuhan untuk memberitakan perintah Tuhan, untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada Imam Eli. Lalu Tuhan berbicara kepada Samuel, harus disampaikan kepada Imam Eli. Adik-adik, Tuhan mau menghukum Imam Eli dan keluarganya. Kenapa? Karena anak-anaknya Imam Eli itu pada jahat-jahat semua. Enggak seperti Samuel. Kalau Samuel baik, taat, menurut.
Tapi anak-anak Imam Eli sekalipun udah besar-besar, pada jahat-jahat semua. Makanya Tuhan tidak mau ada orang jahat di dalam gereja melayani. Makanya Tuhan bilang kepada Samuel, aku mau kasih tahu pesan, kamu harus sampaikan kepada Imam Eli. Lah, terus Samuel tidur lagi. Setelah dia tidur lagi, udah bangun nih. Dia bangun, beres-beres, dan Imam Eli juga udah bangun, udah beres-beres. Dia manggil Samuel. Sekarang benar-benar Imam Eli yang panggil. Samuel, iya Bapak, coba kamu beritahukan kepada Bapak. Apa pesan Tuhan semalam? Apa perintah Tuhan yang harus disampaikan kepadaku? Aduh, masa aku harus nyampein ya? Aduh, masa aku kan masih kecil. Mana itu Imam Eli, imam lagi yang memimpin ibadah di rumah Tuhan. Udah tua lagi, masa aku yang kecil ini harus nyampein ya pesannya? Pak, gak apa-apa Samuel, kamu ceritakan semua, jangan ada yang disembunyikan. Kamu ceritakan kepada Bapak. Aduh, gue mana ya? Gak enak nih nyampeinnya. Soalnya nyampein hukuman. Aduh. Imam Eli bilang, Samuel, apa yang dipesankan Tuhan, kamu harus sampaikan kepada Bapak. Lalu Samuel berkata, iya, harus jujur. Harus jujur. Apapun itu kamu harus sampaikan. Dosa tidak boleh ditutup-tutupi. Kejahatan tidak boleh disembunyikan. Semua kejahatan anak-anak Imam Eli itu sudah sampai kepada Tuhan. Jadi Samuel sampaikan juga adik-adik. Sampaikan juga pesan Tuhan kepadanya, kepada Imam Eli. Nah, apa sih pesannya? Nah, Kak Nur baca lagi ya. Tadi 1 Samuel 3 ayat 11 sampai 14, pesan Tuhan kepada Samuel supaya disampaikan kepada Imam Eli. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarkan akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu, aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya dari mula sampai akhir. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan korban persembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya. Ini pesan Tuhan yang harus disampaikan Samuel kepada Imam Eli. Lalu Imam Eli sadar. Dia tahu benar apa yang sudah Tuhan putuskan, apa yang sudah Tuhan tetapkan tidak bisa diganggu gugat. Jadi Imam Eli berkata, iya, apa yang dilakukan Tuhan adalah benar dan aku akan menerima hukumannya. Ya adik-adik, karena anak-anak Imam Eli itu jahat-jahat. Makanya Tuhan panggil Samuel untuk memberitahukan. Karena Tuhan berkata dosa tidak boleh ditutup-tutupi. Kejahatan gak boleh disembunyiin. Harus diakui. Ya adik-adik. Ya seperti di 1 Yohanes 1 Yohanes 1 ayat 9. Coba kita buka ya. 1 Yohanes 1 ayat 9. Ya.
Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Asal diakui, mohon ampun kepada Tuhan. Kalau adik-adik berbuat salah, pernah berbohong, terus pernah ngelawan papa mama, terus pernah nyontek di sekolah, harus diakui, minta ampun kepada Tuhan Yesus. Tadi kan kata Alkitab, Tuhan Yesus adalah setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatannya. Ya adik-adik, gak boleh ditutup-tutupin dosanya ya. Harus dikasih tahu kepada Tuhan Yesus, supaya Tuhan Yesus ampuni. Dan Tuhan Yesus adalah Maha Pengampun, Maha Pengasih. Dan Dia akan mengampuni kita, mengampuni adik-adik. Nah adik-adik, tadi udah mendengar Samuel. Adik-adik mau gak seperti Samuel? Mau ya. Adik-adik juga bisa dipakai oleh Tuhan. Kalau Samuel yang masih kecil, masih sekitar umur 7 tahun, kamu juga berapa tahun nih? Ada yang 7, ada yang 10, pasti bisa dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya. Ya, yang mau dipakai oleh Tuhan, kita baca nih satu ayat lagi adik-adik. Ayat 19. Ya, tadi kan udah buka Alkitabnya, 1 Samuel 3 ayat 19. Dan Samuel makin bertambah besar dan Tuhan menyertai dia. Dan tidak ada satupun firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Nah adik-adik, di sini dikatakan dan Samuel makin bertambah besar. Nah, kamu ganti nama Samuel dengan nama kamu. Ya. Nama kamu sebutkan bertambah besar dan Tuhan menyertai. Kalau Kak Nur kan enggak bertambah besar lagi. Kak Nur bertambah tua, tapi Tuhan menyertai. Kalau kamu bertambah besar siapa ya? Noel bertambah besar. Jeremy bertambah besar. Hilal bertambah besar. Siapa lagi? Semua anak-anak sekolah minggu bertambah besar. Dan Tuhan menyertainya. Seperti Samuel. Ya, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, Tuhan akan memberikan kepandaian, kepintaran kepada adik-adik. Asal taat, menurut, percaya, dan yakin kepada Tuhan Yesus. Yang mau seperti Samuel siapa ya? Ya, adik-adik di rumah berjanji sama Tuhan ya. Kak Nur kan gak ngeliat nih. Tuhan Yesus melihat. Oh, ada situ tuh si Yohan mau seperti Samuel. Wah mantap ya. Georgie mau seperti Samuel. Oh, banyak semuanya adik-adik sekolah minggu mau seperti Samuel. Yang mau seperti Samuel, kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa, bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberkati kita lewat firman-Nya melalui Samuel. Ya, semua kita berdoa adik-adik. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami sembah dan Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Sungguh kami bersyukur karena hari ini kami boleh beribadah sekalipun melalui online. Dan kami bersyukur kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan tentang Samuel yang masih kecil tapi dipilih dan dipanggil oleh Tuhan menjadi alat Tuhan. Tuhan Yesus, saya juga mau seperti Samuel dipakai oleh Tuhan menjadi alat Tuhan. Dan saya percaya Tuhan Yesus sudah memilih saya dan memanggil saya. Dan Tuhan mempunyai rencana yang indah dalam kehidupan saya. Itu sebabnya Tuhan, kami mau berdoa supaya Tuhan terus menjaga kami, terus melindungi kami, terus memberkati kami. Sampai kami besar
bertambah besar, dewasa, dan kami terus dipakai Tuhan untuk bersaksi, memuji, memuliakan Tuhan, dan menceritakan kasih Tuhan kepada orang-orang lain, supaya orang banyak percaya kepada Yesus dan diselamatkan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah adik-adik, Kak Nur mau tanya nih, minggu yang lalu kan ada ayat hafalan. Udah hafal dong? Ya, coba kita ulang ya ayat hafalan minggu yang lalu, sebab Kak Nur masih kasih satu lagi. Dari Yohanes 1 ayat 12. Ya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, nama Yesus. Ya adik-adik, setiap orang yang percaya dalam nama Yesus diberi kuasa untuk mengalahkan yang tidak baik seperti Samuel tadi ya. Nah sekarang Kak Nur mau kasih satu lagi. Ya. Galatia 1 ayat 15. Galatia 1 ayat 15. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Nah, ini ayat hafalan kita ya. Sekali lagi adik-adik, tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Ia di sini adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memilih kita dari kandungan ibu kita dan memanggil kita oleh kasih karunia-Nya. Adik-adik minggu depan Kak Nur tanya lagi ya. Sekarang kita mau tutup kebaktiannya. Adik-adik kita mau berdoa untuk penutup, nanti kita ucapkan doa Bapa kami ya. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan sudah memimpin kebaktian kami dari pertama sampai terakhir. Kami bersyukur karena Tuhan tetap sayang sama kami, tetap menyertai kami, tetap menjaga kami dan melindungi kami. Tuhan Yesus, tolonglah kami supaya kami tetap menjadi anak yang taat, anak yang menurut kepada Tuhan dan kepada papa mama. Berkati juga papa mama supaya mereka diberikan kesehatan untuk memelihara kami. Berkati juga Tuhan teman-teman kami dimanapun mereka berada, supaya mereka juga tetap setia mengikut Tuhan Yesus. Berkati gereja Tuhan supaya gereja Tuhan boleh menjadi saksi, menjadi berkat. Berkati juga bangsa kami, bangsa Indonesia yang banyak masalah persoalan, khususnya virus corona Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan Yesus yang menyelesaikannya. Sehingga kami bisa pergi ke sekolah, bisa pergi ke gereja, dan kami bisa melakukan yang baik untuk Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Adik-adik kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita nyanyi Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam sorga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.